Hai, ketemu lagi sama aku Lita Jo dan hari ini aku mau bahas sesuatu yang bersifat kontroversi dan unik. Jadi komik kali ini yang mau aku bahas adalah Record of Ragnarok atau disingkat sebagai ROR atau judul lainnya adalah Shumatsu no Valkyrie atau Shumatsu no Valkyrie disingkat SNV. Terus untuk judul alternatif lainnya adalah judul Inggris alternatifnya Valkyrie of the End. Cerita ini dikarang oleh 3 orang yang berbeda, yaitu Shinya Uemura, Takumi Fukui, dan Aji Chika, di mana Shinya Uemura ini yang bagian menulis skenarionya, menulis naskahnya. Kemudian storyboardnya kemudian digarap oleh Takumi Fukui. Jadi kalau kalian nggak tahu, storyboard itu semacam kayak nama lainnya tuh nameboard, kayak sketsa dasar dari panel-panel yang kemudian nanti akan diskusikan lagi untuk menjadi panel-panel yang akan yang akan dicetak menjadi komik. Jadi kalau misalkan kalian tahu series Bakuman, nanti kalian paham apa itu namanya storyboard dan atau nameboard ya. Kemudian untuk ilustratornya Aji Chika. Shinya Uemura ini dia selain menulis ROR, Record of Ragnarok, ini juga punya cerita lain yang berjudul Chiruran Shinsengumi Requiem, di mana komiknya juga terbit di Indonesia di bawah penerbit yang sama juga, Akasha oleh MNC. Kalau nggak salah sekarang ada 6 atau 7 volume dan di Jepangnya sana masih ongoing juga, terbit sekitar 28 volume. Demografi cerita ini adalah seinen, jadi untuk pembaca laki-laki yang dewasa, tapi ya perempuan juga bisa baca. Untuk genrenya itu adventure, fantasy, dan martial art. Komik ini diterbitkan di Coamix. Jadi sebelumnya itu dia terbit di bawah Tokuma Shoten. Nah sekarang dia terbitnya tuh di majalah bulanan Monthly Comic Zenon. Serialisasinya itu dimulai dari 25 November 2017 sampai sekarang. Volume pertamanya itu dia terbit pada tanggal 19 Mei 2018. Jadi kalau di Jepangnya itu dia sekarang sejauh ini sudah 15 volume. Nah sedangkan untuk di Indonesianya dia baru terbit volume 9. Record of Ragnarok ini menceritakan tentang apa? Jadi di suatu zaman alternatif, setiap 1000 tahun itu para dewa itu melakukan perkumpulan. Jadi di mana para dewa itu semacam berdiskusi gitu, di mana isinya tuh mereka memutuskan nasib umat manusia. Apakah manusia ini akan diteruskan hidupnya atau apakah kehidupan umat manusia ini akan diteruskan atau akan diakhiri. Setelah 7 juta tahun berlalu, akhirnya para dewa ini telah sampai pada sebuah keputusan di mana akhirnya para manusia ini sudah tidak dapat ditolerir lagi karena kehidupannya sudah diambang kehancuran dan evolusinya tidak berjalan dengan baik, yang akhirnya para manusia ini harus punah dan kehidupannya itu harus diakhiri atau kata lainnya adalah kiamat. Akhirnya muncullah seorang Valkyrie yang bernama Brunhild. Nah, dia ini manusia setengah dewa. Dia keberatan dengan keputusan para dewa yang ingin mengakhiri nasib kehidupan umat manusia. Akhirnya ia mengusulkan untuk mengadakan sebuah pertempuran terakhir antara umat manusia melawan para dewa yang disebut dengan Ragnarok. Pertempuran ini tuh dimaksudkan sebagai tanda untuk memberikan umat manusia satu kesempatan terakhir dalam membuktikan diri mereka itu pantas untuk hidup setidaknya untuk 1000 tahun lagi, juga untuk memperlihatkan belas kasih dan kekuatan para dewa. Jadi di sini nanti umat manusia itu akan melawan dewa dengan cara satu lawan satu atau one on one dengan para dewa yang sudah dipilih untuk mewakili masing-masing dari pertandingan itu. Usul itu tuh akhirnya menimbulkan banyak sekali kontra dari pihak dewa, di mana Brunhild ini dinilai sangat tidak sopan, kurang ajar, dan juga meremehkan para dewa karena bagaimanapun para dewa ini menilai bahwa diri mereka tidak pantas untuk disandingkan atau diadu dengan kekuatan manusia, di mana para dewa ini yang menciptakan manusia itu. Namun pada akhirnya usulan Brunhild ini pun diterima dan berhasil untuk meyakinkan para dewa, walaupun menimbulkan cibiran dari para dewa yang sangat tidak menyetujui usulan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan lihat tentang detail buku ini. Berikut adalah penampilan dari sampul depan komik Record of Ragnarok volume 9. Jadi komik ini diterbitkan di bawah Akasha, yaitu penerbit MNC tapi untuk pembaca komik yang ditujukan pada pembaca usia dewasa.
Jadi di cover depannya ini adalah gambar dari karakter salah satu perwakilan dari umat manusia, yaitu Raiden Tamiemon. Jadi untuk covernya itu dia dove, jenis yang blurry gitu. Nah, ini ada angka dari volume 9, kemudian judulnya di bagian tengah, Record of Ragnarok. Ini di bagian bawahnya ada pengarangnya. Jadi Aji Chika sebagai ilustrator, kemudian penulis skenario, naskahnya itu Shinya Umemura, dan untuk storyboardnya Takumi Fukui. Jadi di bagian pojok ini ada keterangan untuk kategori dewasa. Spinnya seperti ini, jadi polosan nggak ada gambar. Ini adalah judulnya Record of Ragnarok, terus untuk volume 9, dan ini nama pengarangnya, 3 orang, logo Akasha di atas sendiri. Baliknya. Nah, untuk di cover yang bagian belakang, ini ada kayak potongan dari panel yang ada di komik itu, tapi dia diwarna dengan tinta warna merah. Ya, harga Pulau Jawanya itu 45.000. Standar lah buat harga komik kertas book paper jenis yang untuk Akasha ya, karena range-nya itu kan harganya sekitar 45.000 sampai 48.000 untuk kategori dewasa. Sinopsis: pesumo terkuat sepanjang sejarah umat manusia, Raiden Tamiemon, dewa penghancur terkuat India, Shiva. Pertarungan kelima Ragnarok antara Raiden Tamiemon yang dijuluki pesumo tanpa tanding melawan dewa penghancur terkuat India, Shiva, semakin memanas. Kekuatan Raiden yang sebenarnya setelah terbebas dari seluruh belenggunya dan keajaiban pertarungan sengit dewa-dewa India yang telah dilalui Shiva. Demi mempertaruhkan kehormatan, mereka terus dan terus beradu tinju. Kita buka. Di cover depan ini ada dewa India terkuat bernama Dewa Shiva. Jadi nggak ada halaman berwarna ya. Ini untuk jenis kertasnya tuh kertas paper, kertas tebal. Daftar isinya ini terdiri dari, satu komik itu terdiri dari 4 chapter, dimana di volume 9 ini dia terdiri dari chapter 34 sampai 37. Jadi untuk panelnya tuh panel sederhana yang kotak-kotak gitu, jadi gampang lah kita kalau ngikutinnya. Saya pribadi suka, aku pribadi tuh suka sama jenis artnya, karena menurut aku tuh tergolong rapih gitu untuk garis-garisnya, terus juga gambar background ya, gambar latar tuh juga digambar dengan rapih. Desain kostumnya, terus desain karakternya juga aku suka. Walaupun beberapa waktu adegan full battle itu mungkin sedikit bikin agak bingung waktu lihatnya, tapi mungkin bagi kalian yang terbiasa baca komik battle nggak terlalu terganggu ya. Jadi nih kayak gini. Jadi jenis karakternya tuh yang full berotot, jadi kayak muscular man gitu lah. Jadi di komik yang saya volume 9 ini dia memperlihatkan pertarungan Ragnarok yang kelima, di mana Dewa Shiva melawan pesumo terkuat Raiden Tamiemon. Ini sudah memasuki babak akhir sih. Mungkin nanti di volume 10 yang klimaks penutup sama awal mula untuk battle yang ke-6 mungkin ya. Jadi di sini tuh kadang ada flashback, terus kadang memperlihatkan pertarungannya secara langsung, terus kadang juga nanti ada adegan tokoh lain di belakang pertandingan kayak gitu. Ini untuk judul Jepangnya itu Shumatsu no Valkyrie oleh Aji Chika, Shinya Umemura, dan Takumi Fukui oleh Comics Monthly Comic Zenon. Ini 2017 ya.
Kalau di Indonesianya dia cetakan pertama untuk volume 9 itu di tahun 2022. Jadi di Ragnarok itu akan diperlihatkan pertandingan 13 orang manusia melawan 13 dewa terkuat yang akan dilakukan 1 lawan 1, di mana pertandingan itu adalah pertandingan sampai mati atau death match. Kesepakatannya adalah kalau pihak manusia ini bisa memenangkan 7 pertandingan, 7 kemenangan, maka keputusan dewa untuk melakukan pemusnahan umat manusia itu akan ditunda dan akan terhindar sampai 1000 tahun lagi. Jadi kiamatnya itu kayak ditunda sampai 1000 tahun ke depan. Manusia yang bertarung itu dia diberi bantuan jadi oleh seorang Valkyrie. Jadi dari 13 Valkyrie atau sosok di mana mereka ini adalah manusia setengah dewa, dia akan mewakili salah satu perwakilan dari umat manusia yang bertarung itu, di mana mereka akan berubah menjadi senjata yang ampuh, yang dimana itu tuh disesuaikan oleh gaya pertarung penggunanya. Ketika mereka ini bergabung, jadi antara manusia dan Valkyrie yang menjadi satu itu disebut oleh Volund. Karena di sini tuh kan kayak ada kemustahilan gitu loh. Karena kekuatan manusia itu tidak bisa karena dimana kekuatan manusia itu nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan kekuatannya dewa kan. Oleh karena itu diberilah manusia ini bantuan semacam senjata untuk bertarung sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari masing-masing manusia ini, dimana senjata tersebut tuh akhirnya bisa melukai para dewa atau bahkan mungkin bisa membunuh dewa tersebut. Dengan resiko, apabila manusia tersebut akhirnya kalah atau mati, ya otomatis sang Valkyrie tersebut juga akan meninggal. Jadi untuk perwakilan umat manusia yang ada dalam pertarungan ini tuh para manusia pilihan kayak tokoh-tokoh gitu yang enggak dalam satu era. Jadi ada bermacam-macam era gitu loh. Nah, salah satunya tuh kalau di volume 1 kalian akan melihat Panglima Jenderal zaman dinasti Han dari China, itu Liu Bu. Kemudian ada salah satu yang ikonik itu Adam, yaitu manusia lelaki pertama atau yang menjadi leluhur umat manusia. Kemudian ada pendekar pedang dari Jepang, Sasaki Kojiro, yang disebut oleh pecundang juga. Kemudian yang di sini kontroversial itu adalah perwakilan umat manusianya adalah Jack the Ripper atau pembunuh berantai dari distrik Whitechapel, London pada tahun 1888. Dan kemudian di yang volume 9 ini diperlihatkan pertarungan kelima di mana perwakilan umat manusianya adalah Raiden Tameemon, pegulat sumo asal Jepang pada zaman Edo. Kesuksesan manga ini dibuktikan pada penjualannya, yaitu pada Maret 2021 berhasil mencetak sebanyak lebih dari 6 juta kopi untuk yang komik fisiknya ya. Berlanjut ke Juni 2021 di mana komik ini berhasil mencetak sebanyak lebih dari 7 juta kopi, dan di Desember 2021 terjual sebanyak lebih dari 9 juta kopi. Dan kalau dikalkulasi sekarang dengan jumlah 15 volume di tahun 2022 pasti lebih dari itu. Jadi komik ini sudah ada adaptasi animenya, di mana untuk pengumuman adaptasinya di season 1 itu pada Desember 2020, jadi diproduksi oleh Warner Bros. Jepang, kemudian dianimasi oleh Graphinica. Jadi animenya tuh ditayangkan sebanyak 12 episode yang kemudian adaptasi oleh Netflix dan ditayangkan secara perdana dan serempak seluruh dunia tuh pada tanggal 17 Juni 2021. Kemudian untuk pengumuman season 2-nya tuh sudah diumumkan pada Agustus 2021 dan akan ditayangkan pada tahun 2023 mendatang. Dan untuk harapanku pada anime season 2 itu semoga animasinya aja kali ya, untuk movementnya itu semoga aja semakin bagus, karena ini kan manga full battle. Aku berharapnya tuh animasinya tuh digerakkan gitu loh, jadi nggak sekedar slide. Manganya juga ada spin-off-nya yang berjudul Shumatsu no Valkyrie Ryofuhosen Hisoden, atau judul lainnya itu adalah The Legend of Liu Bu. Dia juga diserialisasikan di majalah bulanan Monthly Genon Comic. Sekarang sudah berjalan 7 volume dan juga masih ongoing, tapi nggak diterbitkan di Indonesia ya. Jadi mulai dari premis, kemudian ide cerita dan jalan ceritanya itu sebenarnya sudah menimbulkan sebuah kontroversi gitu loh, dimana ini adalah manusia-manusia yang diadu dengan dewa, dimana dewanya itu adalah perwujudan dewa
yang benar-benar ada dalam mitologi ya. Kontroversi yang terjadi dalam komik ini salah satunya dalam penggambaran dewa dan dewi Hindu. Dalam manganya tuh kan dewa Shiva dan dewa dewi Hindu lainnya tuh benar-benar digambarkan. Maksudnya kayak ya digambarkan tokohnya gitu loh. Dimana para dewa ini kan sangat dihormati oleh orang-orang India dan orang-orang Hindu lainnya. Dimana mereka tuh nggak mau gitu loh kalau para dewa ini kesannya kayak diremehkan. Jadi dalam menghindari kritiknya itu akhirnya pihak Netflix ini sampai harus merubah trailer, di mana ada trailernya Shiva itu akhirnya dihapuskan, dan akhirnya berakhir dengan dihapusnya series ini, Record of Ragnarok, yang animenya tuh dari platform streamingnya di India. Jadi apakah komik ini layak baca atau enggak? Menurut aku ya layak baca buat kalian yang suka genre-genre pertarungan, battle, kemudian fantasi, adventure. Ini menurut aku sangat recommended. Akan tetapi apakah komik ini membosankan? Menurut aku balik lagi ke kalian juga, karena komik ini bakalan full battle. Dimana kalau kalian bilang komik ini membosankan karena isinya pertarungan mulu, ya iyalah, karena ini kan menceritakan tentang pertarungan akhir antara manusia dan dewa. Kalaupun emang gak digambarkan battle-nya, kemungkinan sih cerita lainnya itu adalah flashback, menceritakan tentang masa lalu si umat manusia ini atau para dewanya. Yang kemudian kita akan dibawa lagi ke cerita pertarungan utamanya. Yang bikin aku suka komiknya itu karena kita akan dibuat menunggu gitu loh. Karena di sini kan tentang 13 pertarungan. Nah, di volume 15-nya itu sampai sekarang masih di pertandingan ke-8 awal, jadi masih baru mulai gitu loh pertarungannya. Nah, kalau di volume 9 ini dia memasuki babak akhir dari pertarungan kelima. Dimana dari total 13 pertarungan itu berarti kan masih ada sisa 6 pertarungan lagi ya. Kalau kita asumsikan satu pertarungan, satu arc itu sekitar 3 volume, ya kita kalkulasi aja berarti untuk 6 pertandingan berarti kan masih sisa 18 volume. Misalkan kita tambahkan 15 tambah 20 volume, kemungkinan nanti tamatnya di 35an volume gitu ya. Jadi kita akan dibuat menunggu kemunculan karakter yang sekiranya masih belum ditampakkan gitu. Desain karakternya tuh bakalan kayak gimana gitu. Oke, kayaknya gitu aja untuk review di episode ini. Kalian boleh banget untuk nambahin misalkan ada koreksi atau ada tambahan yang kurang di kolom komentar di bawah. Dan juga terima kasih karena sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau misalkan aku ada kekurangan. Kalau kalian suka boleh minta like, subscribe, dan share-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!